Segera dia membuka pintu dan melihat ayahnya yang membungkuk. Welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Sheryl Antoinette dan hari ini kita akan membahas film yang seru lagi, dimana ini soal kulit yang mengelupas terus-menerus setiap hari. Semakin kulit ini melupas satu kulit aja, kamu bisa tambah muda. Kalian penasaran banget gak sih sebenarnya kayak apa filmnya? Kenapa kayaknya serem banget ya guys, setiap kulit mengelupas setiap hari, mengelupas satu persatu dan kamu bisa tambah muda. So langsung aja kalian dengerin filmnya sampai habis karena akhirnya seru banget. Jadi film ini berjudul Shed Skin Papa, berkisah tentang seorang ayah yang setiap hari mengalami perubahan pada kulitnya. Jadi ceritanya berawal dari seorang anak bernama Lick yang baru saja kehilangan ibunya dan sekarang dia itu tinggal bersama ayahnya, Yathung, yang sudah tua renta. Namanya juga udah tua, pasti butuh perawatan yang ekstra. Lick yang muak dengan itu semua bahkan menyeret ayahnya ke WC dan menguncinya di dalam. Kemudian dia yang mabuk mencoba melakukan aksi bunuh diri, tapi terhenti ketika melihat di dalam kulkas ada sosok ibunya dengan versi yang lebih muda. Terlihat mustahil, tapi ya namanya juga film, mungkin itu cuma hayalan aja. Keesokan paginya Lick tiba-tiba teringat semalam dia menguncikan ayahnya di kamar mandi. Segera dia membuka pintu dan melihat ayahnya yang membungkuk. Setelah diangkat, itu hanya semacam kulit ayahnya yang udah hilang raga aslinya. Serem banget gak sih? Di situ Lick shock banget dong dan mendengar ada suara sesuatu dari luar. Ternyata itu ayahnya yang lagi berdebat dengan kelompok anak muda. Mereka berdebat soal olahraga dan musik. Itu terlihat aneh bagi Lick karena bertahun-tahun dia tidak pernah melihat ayahnya bercakap seperti itu. Penyakit demensianya seolah-olah hilang begitu saja. Melihat hal itu, Lick lalu membawa ayahnya ke rumah sakit untuk diperiksa dong guys. Tapi betapa terkejutnya dokter setelah melakukan pemeriksaan, penyakit ayahnya itu semuanya hilang secara drastis dan cepat. Bahkan dokter mengklaim Lick itu berbohong dan berpura-pura membawa orang lain yang diakui sebagai ayahnya. Selanjutnya mereka kembali ke rumah. Yathung mengumpulkan kulitnya dan dibuang ke tempat sampah. Tapi Lick melarangnya. Menurut Lick itu mungkin akan berguna di masa depan kulit-kulit ayahnya. Nah, perdebatan pun terjadi di antara mereka sampai istri Lick yang bernama Sasa mendatangi Lick. Mereka membawa surat cerai. Sasa meminta cerai secepatnya karena Lick telah berselingkuh dengan teman SMA-nya. Ditambah masalahnya dengan rentenir karena utang yang tidak ada ujungnya. Rentenir memaksa Lick menandatangani surat perjanjian menyerahkan organ tubuhnya jika tidak bisa melunasi hutangnya 3 bulan ke depan. Keesokan paginya Lick melihat kulit ayahnya yang lain tergeletak di lantai, sedangkan ayahnya tidak ada di rumah. Setelah mencarinya di luar, ternyata ayahnya ada lagi dengan wujud yang lebih muda. Bahkan ayahnya lagi berdebat dengan petugas polisi karena aturan dilarang merokok. Lick membantunya untuk menyelesaikan masalahnya dengan polisi dan membawanya ke stadion gitu guys, ke stadion. Nah, tempat di mana mereka saling mengutarakan masalah masing-masing saat seusianya. Untuk pertama kalinya hubungan ayah dan anak di sini terbangun kembali. Di sisi lain, hubungan Sasa dan Lick semakin memburuk saat Chimi, selingkuhan Lick, datang ke rumahnya yang mencoba merayu Lick dan mengabarkan bahwa Chimi sudah bercerai dan memilih Lick. Tapi Lick di sini meminta Chimi segera pergi, tapi tiba-tiba pintunya diketuk seseorang dan itu adalah ayahnya yang sudah berubah lagi menjadi pria muda mirip Jackie Chan. Saat bertanya di mana ayahnya meninggalkan kulitnya, ayahnya hanya menganggap itu sampah dan meninggalkan di jalan. Lick dengan sungguh-sungguh langsung mencari kulit dari ayahnya karena menurut Lick kulit dari ayahnya itu penting karena bagi dia ya takut akan terjadi apa-apa. Lick jadi ingat masa-masa bersama ayahnya yang dulu pernah dia lewatkan. Yathung yang semakin bugar dan berpikiran anak muda justru malah mengolok-olok Lick yang tetap mengkoleksi kulit ayahnya itu. Adu argumen pun terjadi di antara mereka yang saling melempar kesalahan masing-masing, termasuk Yathung yang selingkuh. Lick yang kesal menghajar ayahnya, tapi tiba-tiba reda karena melihat foto ibunya. Jadi dulu Yathung itu juga pernah berselingkuh sama seperti Lick. Yathung melihatnya lemah dan mengusir Lick dari rumah karena rumah itu masih atas namanya. Tapi Yathung tidak tega, lalu membawanya kembali ke dalam dan menyuruhnya untuk memperbaiki hubungannya dengan istrinya. Dia menyuruh Lick untuk mengejar istrinya.
Alih-alih bertemu istrinya, Lik justru malah bertemu rentenir yang menagih janji. Sesuai janji, karena utangnya tidak bisa lunas, maka Lik harus mau menyerahkan organ tubuhnya dong guys. Saat disekap, tiba-tiba Yathung datang menyelamatkan anaknya dengan aksi Jackie Chan. Tapi yang bener aja, Yathung tidak bisa berkelahi, tapi saat tiba waktunya berganti kulit, Yathung mulai bertransformasi dan terlihat menyeramkan banget ya guys. Bayangin aja kalian melihat ada manusia ganti kulit di depan mata kalian. Lihat ular ganti kulit aja serem ya guys. Dan anak buahnya pun akhirnya ketakutan dan melarikan diri. Ya ada untungnya juga sih ya guys. Nah itu adalah kali pertama Lik melihat ayahnya berganti kulit dan berubah lebih muda. Lik yang berhasil melepas sekapannya melihat ayahnya yang sudah tidak ada di sana guys. Lik yang kembali ke rumahnya melihat rumahnya berubah seperti pada saat Yathung berusia 20 tahunan. Yathung yang pada saat itu bekerja di pangkalan udara China dan baru-baru itu menikah dengan ibunya, Yathung mengatakan dia harus ke Hong Kong menjemput istrinya. Lik mengingatkan kepada Yathung bahwa ibunya tuh sudah meninggal. Hatinya hancur dan menceritakan kejadian masa lalunya. Tiba-tiba tapi ada seorang wanita yang menerobos masuk dan itu adalah ibu Lik yang berusia 20 tahunan. Kejadian yang dialami Yathung ternyata juga membuat hal lain yang berhubungan dengannya itu jadi ikutan, jadi kayak mundur waktunya. Ibunya yang memasak makanan untuk mereka membuat semua kulit yang dikumpulkan Lik terbangun dan hidup kembali. Lik pun berubah menjadi dirinya yang lebih muda atau anak-anak dan mengajak semua versi ayahnya untuk makan. Ternyata kulit-kulit itu bisa jadi manusia lagi guys. Saat semuanya berkumpul layaknya keluarga, Yathung pun sampai kepada kesimpulan saat dia berusia 30-an tahun yang berselingkuh adalah versi terburuk dirinya ke istrinya. Lik menyadari semuanya yang terjadi adalah sebenarnya jalan keluar dari masalah hidupnya dengan dia belajar dari pengalaman hidupnya si ayah gitu guys. Seketika gempa terjadi di rumah mereka dan semua kembali normal. Ayahnya jadi terbaring sekarat di rumah sakit dan akhirnya meninggal. Selanjutnya Lik jadi sadar kalau dia nggak mau seperti ayahnya yang akhirnya menyesal karena di umur ke-30-an dia juga selingkuh sama orang lain dan menyelingkuhi ibunya. Selanjutnya yang perlu ia perbaiki adalah hubungan dia dong akhirnya sama istrinya. Karena ayahnya udah meninggal, dia merasa ayahnya itu memberikan pesan-pesan yang baik untuk hidup dia. Yang mana sebenarnya istrinya juga tidak ingin cerai. Istrinya bahkan kembali jatuh cinta dengan suaminya. Dan beberapa minggu kemudian Lik berada di lokasi syuting proyek besar yang mana dia itu adalah sutradaranya. Mengangkat tentang kisah ayahnya yang persis seperti yang udah dialaminya berjudul Shed Skin Papa. Dengan ambisinya, Lik menyemangati semua karyawan dan memulai set dengan kagum banget. Wow, ternyata banyak banget pesan moralnya di sini ya guys. Intinya pokoknya yang singkatnya ya, jangan berselingkuh sebelum kalian menyesal kayak gini dan kalian juga harus hargai orang tua kalian sebelum nantinya kalian akan menyesal gitu ya guys. So, terima kasih kalian udah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka dengan video semacam ini lagi, kalian boleh komen di bawah ini supaya aku bisa bikinin lagi buat kalian semua. Terima kasih kalian udah nonton video ini. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!